Dari Bukepsek untuk memberikan atau membersamai proses observasi kelas Pak Mufli nanti di observasi yang akan kita lakukan semester ini. Ini Pak Mufli sudah memberikan saya RPP ya, RPP-nya Pak Mufli. Ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasikan Pak. Jadi sekaligus kita ada sedikit bincang-bincang atau percakapan mengenai rencana observasi kelas yang akan Pak Mufli lakukan. Oke, boleh izin bertanya Pak Mufli, rencana tujuan pembelajaran yang akan dilakukan Pak Mufli bersama anak-anak di kelas apa saja ya Pak? Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya ajarkan di pertemuan kali ini itu kita akan membahas tentang melalui penerapan disiplin positif. Nanti diharapkan murid mampu menentukan ide pembuatan produk rekayasa teknologi kapan lampu IoT dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi lingkungan sekitar. Kemudian serta merancang perencanaan jadwal atau timeline pelaksanaan kegiatan pembuatan lampu IoT dengan benar. Oke. Jadi untuk pembelajarannya berkaitan dengan disiplin positif mengenai materi-materi yang Pak Mufli ajarkan gitu ya. Oke. Baik, tujuan pembelajaran adalah yang disampaikan oleh Pak Mufli tersebut. Kemudian saya izin bertanya Pak Mufli, kira-kira nih Pak, di proses observasi saya nanti yang akan saya bersama Pak Mufli di dalam kelas, Pak Mufli punya harapan apa Pak terhadap proses kita? Harapan dari observasi yang akan kita lakukan, kira-kira Pak Mufli berharap saya perlu apa atau saya akan mendampingi Pak Mufli supaya apa gitu? Jadi harapannya kali ini agar dapat meningkatkan upaya penerapan disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang telah disepakati bersama. Oke, jadi Pak Mufli berharap Pak Mufli bisa dibersamai prosesnya dalam rangka pemenuhan upaya disiplin positif terhadap perilaku anak-anak yang sudah disepakati bersama gitu ya Pak. Oke. Untuk area pengembangan tentang disiplin positifnya sesuai dengan rubrik yang diberikan oleh sekolah, 3 hal tersebut apakah akan Pak Mufli gunakan semua atau salah satunya atau gimana? Jadi ada 3 indikator yang saya tampilkan di RPP kali ini. Oke, ya betul. Ini Pak Mufli bersedia. Masing-masing indikator itu ada 3 poin. Oke. Jadi ada 9 poin yang saya tampilkan dalam indikator pembelajaran kali ini. Boleh disebutkan apa saja Pak rencananya Pak? Indikator yang pertama yaitu refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Kemudian indikator yang kedua melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Dan indikator yang ketiga tentang restitusi. Oke, jadi 3-tiganya akan digunakan semua ya Pak untuk saya dampingin Pak Mufli ke tercapaiannya nanti. Oke, 3 hal ini subindikatornya akan ketiganya atau? Tiga-tiganya ditampilkan semua. Tiga-tiganya semua ya Pak. Jadi 3/3 indikator itu totalnya ada 9. Oke, baik. Baik Pak Mufli, jadi 9 ini yang akan Pak Mufli dampingi. Nanti akan saya dampingi di prosesnya gitu ya. Berkaitan dengan 9 hal ini sudah ada strategi apa saja yang dilakukan oleh Pak Mufli? Jadi strategi yang sudah saya persiapkan yaitu pertama tentang literasi, literasi, belajar, kemudian berdiskusi dengan teman sejawat mengenai disiplin positif. Gitu. Oke, jadi Pak Mufli sudah melakukan literasi dan diskusi mengenai penguatan yang akan Pak Mufli lakukan tersebut nanti ya Pak. Jadi saya izin menyampaikan lagi tadi beberapa hal yang disampaikan Pak Mufli, ada 9 indikator ya Pak, 9 indikator yang ingin Pak Mufli lakukan di dalam kelas nanti berkaitan dengan penerapan disiplin positifnya. Jadi saya mohon izin nanti ketika di ruang kelas, ketika Pak Mufli melakukan observasi dengan peserta, saya melakukan observasi dengan Pak Mufli terhadap peserta didik di kelas, saya izin akan mencatat yang terlihat dan yang terdengar, yang terlihat dan yang terdengar pada Pak Mufli ketika Bapak melakukan pembelajaran di kelas. Baik Pak, terima kasih banyak. Sampai ketemu di ruang kelas nanti. Tunggu Pak, kita bersiap. Saya mulai ke materi ya. Kita akan mereview dulu ya kesepakatan kelas yang pernah kita buat bersama-sama. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat kesepakatan kelas yang pernah kita buat bersama-sama? Bayar kas berapa? Ya, saya tampil
menampilkan kesepakatan kelas yang pernah kita buat secara bersama-sama ya. Kemudian kita rangkum bersama-sama, kemudian kita temukan ya 8 kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama-sama. Yang pertama yaitu kelas ya, setiap hari apa? Seminggu sekali ya. Kemudian tidak boleh mainan HP saat pelajaran. Kemudian yang ketiga, menghargai dan menghormati satu sama lain. Yang keempat, menjaga kekompakan kelas. Kelima, disiplin. Keenam, membiasakan 5S. Kemudian ketujuh, berdoa setiap awal pelajaran. Dan yang ke-8, menjaga kebersihan kelas. Dari ke-8 poin ini, menurut kalian ya, perlu nggak kita merevisi poin-poin yang ada di depan? Apakah perlu perbaikan ya, atau perlu diubah kesepakatan kelas yang sudah pernah kita buat? Sudah kalian terapkan belum ke-8-8-nya? Poin mana yang sering kalian langgar coba? Satu, kas. Siapa? Bendaranya siapa bendaranya? Siapa yang sering telat bayar kas di kelas ini? Banyak. Salah satu yang paling sering siapa? Anak cowok. Contohnya satu aja. Siapa? Ada data namanya? Ya. Paling banyak siapa? Damar. Berapa kali tidak membayar uang kas? Paling banyak? Paling banyak Damar. Coba saya pengen tahu alasannya Damar nggak bayar uang kas apa? Damar. Kenapa? Uang sakunya berapa kamu mas? 7.000 ya berarti dibawa bukan enggak di rumah? Siap. Kadang-kadang bawa. Terus kenapa nggak bayar? Berapa? Uang kasnya berapa ya? Berapa? Seminggu sekali 1.000, 3.000 seminggu sekali. Bisa nggak Damar untuk membayar itu? Gimana caranya agar Damar bisa membayar? Bisa. Ada yang uang sakunya lebih kecil dari Damar? Ada nggak yang sehari di bawah 7.000? Ada nggak usah malu, nggak apa-apa. Nggak ada, semuanya di atas 7.000. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Jadi Damar, caranya gimana biar bisa bayar Damar? Nah itu tahu. Harus menyisakan uang minimal sehari berapa? 500 ya. Atau mungkin 1.000, kalau bisa 1.000 karena ada 5 hari 500 kali 5 kan 2.500 ya. Berarti masih kurang 500 ya. Berarti minimal ada yang sehari 1.000, kemudian sehari 500 ya. Sampai hari Jumat ketemu 3.000 ya. Dari hal ini yang sering kalian temui di kelas apa? Bapak saya pengen tahu yang nomor 3, menghargai dan menghormati satu sama lain. Ada yang benar dari kalian yang suka bullying, bullyingnya kelewatan, sampai bawa-bawa agama, ras, ada nggak? Tidak boleh ya, kita harus menghargai dan menghormati satu sama lain. Jadi kalau misalkan guyon sewajarnya saja ya. Jangan sampai guyon dengan membawa ya fisik ya ataupun bullying ya. Pernah dengar kasus bullying yang sedang marak lagi happening di berita dari anak artis? Ya. Ada ya dari salah satu SMA yang bayarnya sangat mahal ya, puluhan juta, tapi terdapat kasus bullying ya. Itu jangan sampai kalian melakukan seperti itu. Jadi gimana? Dari 8 kesepakatan kelas perlu kita perbaiki atau kita lanjutkan? Dilanjutkan saja. Ya. Jadi kalian harus ya, menaati ke-8 kesepakatan kelas ini. Kemudian disiplin. Contohnya apa disiplin? Mengerjakan tugas, kemudian hadir tepat waktu, menggunakan seragam sesuai dengan harinya ya. Hari ini hari Rabu, seragamnya apakah kelengkapannya apa aja?
Dasi, ada yang nggak pakai dasi hari ini? Adam, dasinya mana Adam? Hilang dari hari apa Adam? Udah lama. Kamu mau sekolah di sini 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun? Mau sekolah di sini sampai lulus apa cuma sampai kelas 1? Ya, masih lama kan? Kenapa enggak beli dasi? Kenapa? Harusnya ya kalau kalian nggak punya dasi atau hilang karena kalian ini kan pengennya sekolah di sini kan sampai lulus ya. Kalau ada aktivitas yang kurang lengkap, harusnya segera membeli karena akan kalian pakai selama sampai lulus ya. Jadi Adam gimana? Mau beli atau apa rencana mau beli? Hari ini, insya Allah hari ini berapa harganya di koperasi? Ada yang pernah beli di koperasi? Uang sakunya berapa? 10. Kalau misalkan tidak cukup berarti nabung dulu ya, nabung dulu nggak harus hari ini. Yang penting ada konsekuen ya. Artinya mau beli hari apa? Berarti harus terlaksana hari itu ya. Misalkan minggu ini harus beli, berarti ada yang harus menyisihkan uangnya untuk beli apa? Beli dasi ya. Oke. Mungkin itu ya kesepakatan kelasnya sudah kita pernah sepakati bersama. Selanjutnya saya punya pertanyaan kepada kalian ya. Sudahkah kalian bersyukur hari ini? Sudah. Contohnya apa? Bersyukur karena apa? Dikasih sangu, dikasih kehidupan. Karena apa? Bisa berangkat sekolah, yang lain diberi kesehatan, ya. Diberi umur yang panjang. Kemudian apa wujud kalian dari rasa syukur itu? Bentuknya apa? Bentuk dari rasa syukur ya, harusnya kita bisa menghargai waktu ya. Kemudian apa? Keluarkan pendapat kalian. Oh ternyata ini loh pengertian nilai, misalkan nilai ya, pendapatnya nilai itu seperti ini loh, pendapat misalnya nilai itu adalah ini loh. Kalian juga di situ ada menghargai atau menghormati satu sama lain seperti ini. Jadi jangan hanya fokus yang hari ini nilai tiara, yang lain juga. Tapi kalian harus bisa mencari sumber lain, kemudian didiskusikan kira-kira dirangkum seperti apa. Ini salah satu contoh dari menghargai dan menghormati satu sama lain. Silakan dilanjutkan cari referensi yang banyak untuk mengambil sumber nanti dipresentasikan pada kami. Gimana perasaannya? Tadi sudah melakukan observasi, setelah melakukan observasi kelas. Iya, alhamdulillah udah merasa lega buklong gitu, nggak ada beban sekarang karena udah observasi. Lega ya plong ya, Iya. sudah melakukan observasi. Oke. Saya ingin tahu dari Pak Mufli sendiri nih, gimana menurut Pak Mufli? Saya pengen Pak Mufli menilai bagaimana performa Pak Mufli sendiri terhadap apa yang sudah Pak Mufli lakukan tadi.
Alhamdulillah jadi udah sebagian besar poin-poin sudah berhasil ditampilkan. Oke, jadi dari indikator tersebut sudah muncul. Sudah Oke, muncul. Ya, sudah muncul yang dimaksudkan oleh Pak Mufli seperti apa Pak? Yang membuat Pak Mufli kemudian menentukan bahwa indikator-indikator tersebut sudah muncul apa saja? Jadi tadi kan ada 9 indikator. Oke, iya. Kemudian di dalam proses pembelajaran nanti sudah saya coba tampilkan itu sesuai dengan kondisi kelas juga. Jadi ada restitusi juga ada, anak dipakai akreditasi. Oke. Pak Mufli, saya mohon izin, boleh saya memberikan hasil pengamatan saya dari apa yang saya lihat tadi di kelas? Boleh, oke. Saya mengamati tadi di kelas, alhamdulillah beberapa hal yang sudah Pak Mufli sampaikan mengenai indikator-indikator yang ingin Pak Mufli saya bantu amati sudah Pak Mufli tunjukkan. Bahkan di awal di pembukaan Pak Mufli sudah sangat dengan sangat baik memunculkan 3 indikator di tahap pertamanya mengenai penguatan atau refleksi tentang kesepakatan kelas yang sudah disusun bersama anak-anak di dalam kelas. Benar begitu ya Pak ya? Iya betul Bu. Oke, betul. Akan tetapi ada sesuatu yang saya masih lihat di situ, ada satu yang masih perlu Pak Mufli kembangkan. Sepertinya seperti itu yang saya lihat ada. Tadi memang Pak Mufli sudah memunculkan bagian ketika Pak Mufli memberikan penguatan atau apresiasi kepada peserta didik yang sudah melakukan hal sesuai dengan kesepakatan kelas. Sudah 1 kali Pak Mufli lakukan. Saya sudah melihat itu hanya saja sesuai dengan rubrik yang sudah kita bangun sebelumnya di pra observasi. Yang akan dilakukan adalah dengan beberapa cara. Sementara Pak Mufli baru melakukan dengan 1 cara. Menurut Pak Mufli seperti apa Pak? Apa yang saya sampaikan sesuai atau tidak ya Pak? Ya, jadi memang betul tadi ada yang terlewati. Oh oke, berarti sama ya Pak ya, ada yang terlewat 1 ya. Ya. Yang bagian mana Pak yang terlewat tadi? Jadi penguatan positif. Nah, jadi apresiasi terhadap kesempatan kelas yang sudah dilakukan oleh siswa itu saya kurang memberikan apresiasi atau penguatan terhadap itu yang sudah dilakukan oleh siswa itu. Oke, jadi Pak Mufli tadi menilai diri sendiri juga bahwa masih ada yang perlu dikembangkan hal tersebut tadi ya Pak. Oke, betul. Kemudian rencananya ke depan apa yang akan Pak Mufli lakukan? Rencananya melakukan upaya peningkatan pemahaman Bu mengenai hukuman versus konsekuensi, kemudian versus restitusi melalui diskusi dengan siswa. Oke, oh gitu ya Pak. Ada lagi Pak? Kemudian melakukan peningkatan pemahaman dan praktek baik Bu mengenai restitusi. Oke, jadi yang akan Pak Mufli lakukan berkaitan dengan apa yang sudah kita observasi tadi, hasilnya adalah ingin lebih dalam lagi, ingin Pak Mufli gali lagi tentang pemahaman yang hukuman, restitusi, konsekuensi gitu ya Pak. Dan yang kedua ya tadi Pak Mufli menyampaikan pengen juga tahu banyak tentang praktik baik restitusi gitu. Oke Pak Mufli, terima kasih banyak. Nah kemudian 1 hal lagi Pak, izin bertanya mengenai ini Pak, area pengembangan mana lagi yang ingin Pak Mufli lakukan ke depannya? Area pengembangan, jadi untuk kedepannya mungkin yang perlu dikembangkan mengenai ini Bu, inovasi dan pengembangan media pembelajaran. Bahan ajar dan media pembelajaran. Jadi agar kebutuhan murid itu terpenuhi, kan tiap murid kan beda-beda. Oke. Jadi kemampuannya berbeda-beda, jadi saya perlu menyesuaikan bahan ajaran sesuai dengan karakter peserta didik. Oke. Jadi ke depan seperti itu ya Pak. Pak Mufli ingin meningkatkan lagi berbagai ketersediaan inovasi belajar gitu ya. Jadi kalau boleh kita andai-andai nih Pak, keberhasilan program jenengan itu ditampilkan dengan adanya apa Pak? Indikator keberhasilannya apa Pak? Jadi tersedianya beragam macam bahan ajar, kemudian media pembelajaran seperti itu. Oke. Jadi rencananya setelah ini Pak Mufli akan membuat beberapa hal tersebut tadi gitu ya. Oke, mengenai hal-hal yang tadi ada indikator keberhasilannya Pak. Kira-kira Pak, siapa saja sih orang-orang yang bisa membantu Pak Mufli bisa mencapai keberhasilan tersebut? Tentunya kepala sekolah, Kepala sekolah, kemudian guru penggerak, Oke. atau teman sejawat. Oke, teman sejawat. Jadi mereka ini yang turut membantu Pak Mufli gitu. Oke, kira-kira kapan nih Pak mau dilakukan Pak? Insya Allah pekan depan. Oke, pekan depan, alhamdulillah pekan depan. Ditunggu Pak pekan depan gebrakan-gebrakannya sekaligus nanti bisa ya Pak. Saya ingin sekali mendengar secara langsung nanti pekan depan akan ada
inovasi-inovasi apa lagi dari Pak Mufli. Oke Pak Mufli, terima kasih banyak. Beberapa hal yang disampaikan Pak Mufli ini akan saya catat Pak ya, ke dalam ini Pak, akan saya catat ke dalam kegiatan. Ini adalah sebagian dari kegiatan observasi kelas ya Pak. Kita akan memasukkan ke dalam form supervisi akademiknya. Baik Pak Mufli, terima kasih banyak untuk proses ini. Sebelum saya tutup, saya izin bertanya Pak, proses yang kita lakukan tadi sejak awal praobservasi, kemudian saya melakukan observasi di dalam kelas Pak Mufli, dan sekarang kita sudah melakukan pasca observasi, gimana perasaannya Pak Mufli? Saya merasa nyaman karena percakapan kita dari tadi itu mengalir begitu saja. Oke, itu ya Pak, jadi nyaman dengan ini ya. Oke, kemudian ada hal apa yang Pak Mufli dapatkan dari proses coaching kita Pak? Jadi saya menemukan solusi dan rencana aksi dari pemikiran saya sendiri. Oke, jadi Pak Mufli menemukan solusi atas permasalahan Pak Mufli, kemudian Pak Mufli jadi punya rencana aksi ke depannya Pak Mufli akan melakukan hal apa saja gitu ya Pak. Baik, terima kasih banyak untuk koordinasinya Pak Mufli. Sampai bertemu lagi di kegiatan refleksi yang akan datang. Kemudian semoga di kegiatan observasi semester depan bisa lebih meningkat lagi hal-hal yang tadi kita menjadi catatan. Terima kasih banyak untuk koordinasinya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.